Kalau kita tidak membaca, pasti tidak tahu. Ilmu yang pertama adalah membaca. Kalau kita tidak bisa malas membaca, ya tentu tidak akan dapat pengetahuan. Makanya di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Suruh membaca. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Kalau seandainya kita tidak membaca dengan benar, ya gimana nanti? Bukannya kita mendapat pahala, akan tetapi mendapat dosa. Tapi kalau bagaimana kalau kita masih selalu dalam keadaan membaca tapi kita masih belajar? Ya mudah-mudahan kita diampuni karena dalam keadaan belajar. Kalau seandainya membaca Al-Qur'an, membaca kitab Al-Qur'an tanpa mengetahui makharijul huruf atau tajwidnya, ya tentu nanti kita akan bukan mendapat pahala, akan tetapi mendapat dosa. Kalau orang tidak mau belajar, tidak mau mengetahui tentang makharijul hurufnya, tentang tidak mau hukum-hukumnya, ya. Alhamdulillah di Masjid Nurul Jami ini lengkap. Ada taksinnya, ada fikihnya, ada sejarahnya, ya, Masya Allah. Pengurusnya, bagian peribadatannya nggak bosan-bosan, selalu mendukung. Tokoh masyarakatnya, ustadz-ustadznya, insya Allah menjadi amal baik kita semua. Baik, ini tentang kita terus ke ayat yang ke 122. Ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ini ayat ini bisa atau mengulang dengan keterangan-keterangan ayat yang sebelumnya. Misalnya di ayat 40, ayat 47. Nah, ini ayat 122. Jadi peringatan kepada Bani Israel itu. Banyak ayat yang sebelumnya itu menerangkan tentang masalah Bani Israel. Untuk apa? Menegaskan. Berulang-ulang menegaskan. Ya Bani Israel adkuru ni'mati allati, hai anak Bani Israel, uzkuru, ingatlah ni'mati atas nikmatku, kata Allah, allati an'amtu, yang aku berikan alaikum atas kalian, wa anni faddaltukum, dan aku sungguh telah mengunggulkan kamu alal alamin, atas orang-orang yang lain. Israel. Ini gambaran ini juga termasuk di era zaman sekarang. Gambaran banyak orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Terus bagaimana cara bersyukur menikmati nikmat Allah? Ibadah, ya, membaca, memuji Allah, ya, mengaji. Di antara itu adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu aplikasi daripada syukur. Ya. Ada wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Ya. Wattaqu, khafu, artinya takutlah, ya. Takutlah kepada siapa takutnya? Kepada Allah. Yauma la tajzi, pada hari itu tidak ada manfaatnya. Ya. Tidak dapat menggantikannya seseorang dengan seseorang. Artinya tidak ada bisa menolong. Tidak bisa menolong seseorang ke seseorang. Pada hari apa itu? Sedikit pun an nafsin, dari dirinya, syai'an, sesuatu atau sedikit pun tidak bisa menolong, ya. Maksud dari sini adalah orang Islam tidak bisa menolong orang kafir, maksudnya gitu. Jadi di sini, jadi orang Islam tidak bisa menolong
orang tafsir. Jadi tafsirnya sini nafsin ay mu'minatun, an nafsin ay kafirun. Jadi maksudnya tidak bisa tuh kalau orang mukmin walaupun dia sedarah, artinya saudara itu bisa anaknya, bisa ibunya gitu kan. Tidak bisa menolong sedikit pun. Wala yuqbalu minha adlun. Dan tidak diterima daripadanya adlun tebusan. Adlun tebusan, fidaun tebusan. Wala tanfa'uha dan tidak manfaat baginya syafaatun, apa itu pertolongan syafaat, walahum yungsarun, dan tidak bagi mereka itu dapat pertolongan. Jadi yumna'una minal azab, maksudnya tidak tercegah. Maksudnya mau apa, kalau Allah sudah mau nyiksa, nggak ada yang nyegah, nggak ada yang menghalangi, nggak ada yang menolong, ya, nggak ada yang menolong. Makanya di sini kita takut kepada Allah, ya, kita takut kepada Allah pada perilaku kita, agar kita senantiasa selalu sesuai dengan apa yang dirisalahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siksa aja. Tapi bagaimana kalau orang Islam sama Islam? Bisa kita berdoa, ya Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir laha, gitu. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya. Nah, sama seperti itu, kalau kita yang meninggal itu orang tua kitanya Islam, yakin kita doa kita sampai ke orang tua kita. Tapi kalau yang ingatlah ya. Idib tala ketika tiba-tiba atau ketika menguji, dan apabila menguji Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Siapa yang menguji? Allah. Jadi yang menguji siapa? Allah. Wadkur idib tala Ibrahim, dan apabila menguji, ya, Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, tersesat itu adalah sombong. Rabbuhu tuh, ya, Tuhannya, bi kalimatin dengan kalimat, ya, dengan kalimat, terus fa'atammahun, maka ia menunaikan. Apa ujiannya? Jadi setiap orang itu pasti kita uji, ya, baik Nabi, baik umatnya, pasti ada ujian dari Allah. Tentunya lebih berat ujiannya itu pada Nabi. Kalau kepada umatnya ujiannya jauh lebih ringan. Ya, walaupun ringannya kita kadang-kadang tidak bisa melalui ujian tersebut, ya kan? Ya. Contoh, semua yang diutus oleh Allah tuh, para nabi dan rasul itu pasti dapat ujian dari Allah. Ujiannya dari umatnya yang membangkang, yang tidak mau mengikuti, ya kan? Yang tidak mau mengikuti risalahnya. Kita juga para ustadz, para ulama juga dapat ujian juga daripada jamaahnya. Bisa jadi, ya kan? Karena yang diantara kita mungkin, ya, ujian-ujian itu tidak bisa melaluinya. Tapi kita insya Allah ujian-ujian yang diberikan kepada kita sama-sama menguatkan diri. Ujian daripada itu antaranya kita malas ngajinya, kita malas, ini itu termasuk ujian. Idib tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Apa kalimatnya? Bi awamiri wan nawahi. Perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Kallafahu biha, ya, yang membebankan atau menimpakan kepada kita. Apa ujiannya? Qila hiya manasikul haji, diantaranya diperintahkan untuk beribadah haji, ya, diantaranya itu.
kita untuk melaksanakan ibadah haji. Ada yang punya duit tapi nggak mau haji. Emang takut di sananya, takut kena ini. Nah, termasuk ujian itu, kita punya kemampuan, duitnya ada, badannya sehat, gitu kan. Ternyata tidak mau daftar haji dengan alasan lah takut di sananya saya banyak salah di sini, di sana tuh dibalas di sana. Ada itu. Iya, banyak kayak gitu. Iya, punya mobil dulu, mobilnya udah banyak, nambah banyak, tapi nggak mau haji. Ya. Cobaan itu diantaranya begitu. Ya. Apa syariat lagi? Wakila, dan diantaranya apa ujiannya? Mudmadatun, yaitu kekumur, wa intinsab, dan apa nih, serep air hidung ya. Wasiwak syariatnya nih, wa qassus sarab, yaitu motong kumis, wa farqur ra'si, dan apa? Farqur ra'si, dan motong rambut ya. Dan motong rambut. Jadi syariat-syariat pada Nabi Ibrahim itu diantaranya itu madmadah wal intinsab was siwak wa qassus sari wa farqus sari wa qalamul itfar wa tawful ibti halaqul anati wal hitan wal istinja. Jadi syariat-syariat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, kepada Nabi Ibrahim, diantaranya ada kekumur. Mau wudhu tuh kan kekumur kan? Iya, ada seperti itu. Wa intinsab, apa intinsab? Ya, menyedot air dengan hidung lalu dikeluarkan. Terus siwak. Wa qassus sarab. Terus gunting apa ya? Gunting kumis. Sunnah tuh Pak. Iya, gunting kumis seminggu sekali, Jumat ini potong. Gini aja bisa. Artinya ketika kita masih di dunia, nyukur nggak apa-apa lah, sama aja intinya motong ya. Kenapa kita tidak masuk agama Islam gitu? Iya, dirapihin gitu ya, dirapihin yang ada. Ketika ada masalah, yang putih-putihnya biarin aja. Wafarqur ra'si, dan motong rambut, ya. Wa qalamul atfar, yaitu ngetok atau motong kuku tuh ya, sekali-kali sejumat sekali ya. Wa natful ibti. Terus apa ibti? Ketek. Ada nggak? Ada rambutnya nggak? Yang buang nih, dibuangin nih keteknya. Ya. Nyabuti ketek. Jadi nyabutin ketek, wanat kulit itu nyabutin ketek, cabutin gitu. Sakit nggak? Dipotong aja lah kalau sakit. Dipotong. Halqul anati, atau menyukur rambut bawah. Wal hitani, dan sunat. Iya, wal istinja, dan bersih. Ya, fa'atammahunna adahunna tamatan. Terus setelah dikasih ujian seperti itu, apa? Nabi menyempurnakan dan melaksanakan, terus menyempurnakannya, ya. Jadi fa'atammahunna itu melaksanakannya, apa yang telah disyariatkan oleh Allah, ya Nabi Ibrahim, ini syariat-syariatnya seperti ini. Langsung dilaksanakan. Fatamahunna adahunna tamatin, atau melaksanakan dengan sempurna. Ya. Terus setelah melaksanakan syariat-syariatnya, ujian-ujiannya, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman lahu kepadanya, inni ja'iluka linnasi imama. Sungguh aku jadikan kamu manusia sebagai pemimpin. Nah, makanya setiap pemimpin itu harus diuji dulu. Kalau pemimpin yang sudah teruji dan ada ilmu pengetahuannya, insya Allah apapun yang dia pimpin akan sesuai dengan perintah Allah.
karena dia ada ilmunya, dia takut kepada Allah kalau seandainya dia mimpinya nggak benar gitu kan. Jadi kalau dalam sholat itu, kalau memimpin dalam sholat itu, beliau sudah tahu fikihnya, sudah tahu mahrod atau sudah tahu tajwidnya, yang batal yang mana, yang harus disahwi apa ya diganti dengan sujud sahwi, mana yang tidak gitu, pasti tahu kan. Itu makanya memilih imam itu harus benar-benar kita udah tahu, oh ya ternyata beliau-beliau ini sudah menjadikan atau layak untuk dijadikan pemimpin atau qudwatul iman, qudwatu fiddin, pemimpin di dalam agama.